Bayangkan dunia tanpa hutan. Tidak ada pohon yang melindungi tanah, tidak ada rumah bagi jutaan spesies, dan tidak ada udara segar untuk kita hirup. Inilah ancaman nyata dari deforestasi. Deforestasi merupakan hilangnya atau terdegradasinya habitat hutan yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia. Menurut Permen-Hub Nomor 30 Tahun 2010, bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Jurnal ini mengkaji penyebab deforestasi di Indonesia dengan fokus pada faktor-faktor seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan besar, dan konservasi hutan menjadi padang rumput. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari aktivitas manusia terhadap kehilangan hutan serta memberikan panduan untuk pengelolaan dan kebijakan konservasi hutan yang lebih efektif. Penelitian ini berperan besar dalam upaya melestarikan biodiversitas dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Letter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Austin pada tahun 2019 dalam jurnal Environmental Research Letters, berikut perbedaan kontribusi faktor-faktor penyebab deforestasi di Indonesia antara tahun 2001 hingga 2016. Perkebunan kelapa sawit 23% memberikan kontribusi terbesar terhadap deforestasi nasional. Perkebunan kayu 14%. Biasanya terkait dengan ekspansi untuk produksi pulp dan kayu. Deforestasi nasional masing-masing 14% dan 7%. Konversi hutan ke padang rumput atau semak belukar 20%. Pendorong deforestasi terbesar kedua seringkali terkait dengan kebakaran hutan besar. Pertanian skala kecil dan perkebunan skala kecil 22%, dominan di wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Proporsinya meningkat selama periode penelitian, mencerminkan peran masyarakat lokal. Jalan penebangan 4%, memberi kontribusi terhadap deforestasi, terutama di Papua. Pertambangan 2%, penyumbang kecil tetapi signifikan di wilayah tertentu. Kategori lain 5%, termasuk kolam ikan, perluasan kota, dan gangguan non-antropogenik seperti erosi atau aktivitas gunung berapi. Perbedaan kontribusi faktor-faktor penyebab deforestasi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit. Puncak deforestasi akibat perkebunan ini terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 dengan penurunan bertahap hingga tahun 2014 hingga 2016. Perkebunan kayu. Deforestasi yang dipicu oleh perkebunan kayu mencapai puncaknya pada tahun 2010 dan 2012. Konversi hutan menjadi padang rumput. Penyebab kedua terbesar menyumbang 20% dari deforestasi. Laju konversi hutan menjadi padang rumput pada tahun 2014 hingga 2016. Kontribusi ini meningkat signifikan pada tahun-tahun setelah kebakaran besar seperti pada tahun 2016. Pertanian skala kecil dan perkebunan skala kecil. Ekspansi pertanian skala kecil dan perkebunan campuran skala kecil secara bersama-sama menyebabkan 22% deforestasi nasional. Jalan penebangan. Peran jalan logging menurun dari rata-rata 9% deforestasi pada tahun 2001 hingga 2005 menjadi rata-rata 3% pada tahun 2011 hingga 2016. Pertambangan. Penyumbang kecil tetapi signifikan di wilayah tertentu. Kategori lain termasuk kolam ikan, perluasan kota, dan gangguan non-antropogenik seperti erosi atau aktivitas gunung berapi. Berkontribusi terhadap total 5% deforestasi. Banyak sekali dampak perubahan kebijakan konservasi hutan terhadap dinamika penyebab deforestasi. Berikut dampak perubahan kebijakan konservasi hutan. Penurunan deforestasi akibat perkebunan skala besar. Kontribusi deforestasi dari perkebunan kelapa sawit yang mencapai puncaknya pada tahun 2008 hingga 2009. 40% deforestasi nasional, menurun hingga kurang dari 15% pada tahun
2014 hingga 2016. Kenaikan konversi hutan menjadi padang rumput atau semak belukar. Aktivitas kebakaran terutama selama musim kemarau seperti pada 2015 meningkatkan konversi hutan menjadi padang rumput yang menyumbang 20% dari deforestasi nasional. Peran pertanian dan perkebunan skala kecil. Deforestasi akibat pertanian skala kecil meningkat secara bertahap, mencerminkan kontribusi masyarakat lokal terhadap kehilangan hutan. Kebijakan yang berfokus pada perkebunan besar memiliki dampak terbatas pada aktivitas skala kecil, menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengelola deforestasi oleh petani kecil. Perubahan pola penggunaan lahan. Deforestasi disebabkan oleh jalan penebangan menurun dari 9% pada tahun 2001 hingga 2005 menjadi 3% pada tahun 2011 hingga 2016 akibat pergeseran dari penebangan selektif ke ekspansi perkebunan kayu. Namun, jalan penebang sering menjadi tahap awal konversi ke lahan pertanian atau perkebunan. Kawasan lindung dan hutan gambut. Di kawasan lindung, konversi hutan menjadi padang rumput mendominasi deforestasi mencapai 63%, menunjukkan lemahnya penegakan perlindungan hutan di area ini. Di lahan gambut, perkebunan kelapa sawit, kayu, dan skala besar lainnya menyumbang lebih dari setengah deforestasi. Banyak sekali implikasi terhadap pengelolaan kebijakan konservasi hutan yang efektif. Berikut implikasi terhadap pengelolaan kebijakan konservasi hutan yang efektif. Pendekatan terintegrasi, pemantauan berkelanjutan, kebijakan subnasional, penguatan regulasi, keterlibatan komunitas lokal, dan edukasi dan kesadaran.